Suatu pagi yang dingin di bulan Januari tahun 2025, Donald Trump resmi kembali ke Gedung Putih. Suasana dipenuhi dengan antisipasi, tidak hanya terhadap apa yang akan dibawa oleh masa jabatannya di dalam negeri, tetapi juga terhadap bagaimana hal itu akan membentuk kembali situasi ekonomi dunia. Dunia baru saja pulih dari fase pertama Perang Dagang Amerika-Tiongkok, dan sekarang tampaknya babak kedua akan segera dimulai. Pada awal Februari, Trump mulai bertindak. Dengan goresan pena, ia menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif 10% pada semua barang yang diimpor dari Tiongkok. Pengumuman itu menggemparkan pasar dunia. Namun, yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa Tiongkok telah mempersiapkan diri untuk momen ini selama bertahun-tahun. Pada hari Amerika mengumumkan kenaikan tarif pajak impor, Tiongkok membalas dengan serangkaian tindakan balasan yang mengisyaratkan mereka siap bermain keras. Ini adalah kisah tentang bagaimana babak kedua Perang Dagang Amerika-Tiongkok berlangsung. Permainan catur ekonomi berisiko tinggi yang akan memiliki konsekuensi yang luas bagi kedua negara dan dunia. Untuk memahami betapa seriusnya situasi ini, kita perlu mundur sedikit. Ketika Trump pertama kali menjabat pada tahun 2017, ia tidak membuang waktu untuk meluncurkan perang dagang, yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Tiongkok. Pada tahun 2018, Amerika telah mengenakan beberapa putaran tarif pada barang-barang Tiongkok, dimulai dengan tarif 25% pada produk senilai 510 triliun rupiah, diikuti oleh tarif tambahan pada barang senilai 240 triliun rupiah dan 3 kuadriliun rupiah. Tiongkok membalas dengan tarifnya sendiri, tetapi ketidakseimbangannya jelas. Amerika mengenakan tarif pajak yang jauh lebih besar daripada Tiongkok. Selama 2 tahun berturut-turut, surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika turun dari hampir 9 kuadriliun rupiah menjadi sekitar 5,6 kuadriliun rupiah. Di permukaan, Amerika tampak lebih unggul. Namun, di balik angka-angka itu, Tiongkok menunggu saat yang tepat, memperkuat industri dalam negerinya, dan mendiversifikasi hubungan dagangnya. Maju cepat ke tahun 2025, terpilihnya kembali Trump membawa serta janji untuk meningkatkan perang dagang lebih jauh. Ia berjanji untuk menaikkan tarif pajak atas barang-barang Tiongkok hingga 60% dan mencabut status negara paling disukai. Sesuai dengan janjinya, dalam beberapa minggu setelah menjabat, ia menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif 10% atas semua barang Tiongkok. Namun, ini baru permulaan, tarif baru itu tidak hanya 10%. Pemerintahan Trump menargetkan industri-industri tertentu yang menurut mereka menguntungkan Tiongkok. Produk baterai, misalnya, dikenai tarif kumulatif sebesar 38,4%, menggabungkan tarif baru sebesar 10% dengan tarif yang sudah ada sebesar 3,4% dan 25%. Amerika juga mengenakan tarif sebesar 50% pada sel dan modul fotovoltaik Tiongkok, komponen penting dalam industri energi surya. Polisilikon dan wafer silikon monokristalin, yang penting untuk panel surya, juga dikenai tarif baru. Pemerintahan Trump membenarkan tindakan ini berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk memerangi dugaan pencurian kekayaan intelektual Tiongkok, transfer teknologi paksa, dan praktik perdagangan tidak adil lainnya. Namun, bagi banyak pengamat, jelas bahwa ini bukan sekedar tentang perdagangan, ini tentang dominasi dunia. Namun, Tiongkok tidak lengah. Tepat pada hari Amerika mengumumkan tarifnya, Beijing meluncurkan serangan balik bercabang 4. Dua perusahaan Amerika, PVH dan Alumina, ditambahkan ke daftar entitas tidak dapat diandalkan,
yang membuat mereka masuk daftar hitam untuk berbisnis di Tiongkok. Selanjutnya, Tiongkok memberlakukan kontrol ekspor pada mineral penting seperti tungsten, thorium, bismut, dan indium, material yang sangat penting bagi industri berteknologi tinggi dan aplikasi militer. Tiongkok juga meluncurkan investigasi terhadap Google, menuduh raksasa teknologi itu melakukan perilaku monopoli. Dan terakhir, Tiongkok mengenakan tarif 10% dan 15% pada berbagai impor Amerika, yang menargetkan produk energi, mesin pertanian, dan kendaraan berkapasitas besar. Pesan yang disampaikan jelas, Tiongkok tidak akan mundur. Salah satu langkah paling signifikan dalam fase baru perang dagang ini adalah fokus Tiongkok pada energi. Amerika telah lama menjadi eksportir utama gas alam cair dan batu bara ke Tiongkok. Pada tahun 2024 saja, Tiongkok mengimpor 4 juta ton LNG dari Amerika, bersama dengan sejumlah besar batu bara dan minyak mentah. Namun dengan tarif baru, Tiongkok mulai mengalihkan impor energinya dari Amerika ke mitra lain. Delegasi yang terdiri dari 32 perusahaan Tiongkok, yang mewakili industri seperti keuangan, energi, infrastruktur, dan peralatan cerdas, memulai perjalanan ke Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Tujuan mereka untuk mengamankan kesepakatan energi baru dan mengurangi ketergantungan Tiongkok pada sumber daya Amerika. Kazakhstan muncul sebagai lapisan dalam strategi ini, dengan beberapa cadangan gas alam terbesar di dunia dan jaringan pipa minyak mentah yang baru selesai menghubungkannya ke Tiongkok. Kazakhstan siap menjadi pemasok energi utama. Tiongkok juga melirik Rusia dan Australia untuk batu bara, yang menandakan perubahan yang lebih luas dalam strategi energinya. Meskipun Amerika menargetkan industri baterai Tiongkok, langkah itu tampaknya menjadi bumerang, setidaknya dalam jangka pendek. Meskipun ada tarif baru, permintaan baterai litium Tiongkok di Amerika tetap kuat. Pada tahun 2024, ekspor baterai litium Tiongkok ke Amerika mencapai rekor 1,8 triliun rupiah yang mencakup 25% dari total ekspor baterai litium Tiongkok. Tarif tersebut tidak banyak mengurangi permintaan ini, meskipun menimbulkan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang pada eksportir Tiongkok, khususnya perusahaan kecil yang bergantung pada pasar Amerika. Dominasi Tiongkok dalam logam tanah jarang memberinya kartu lain yang kuat untuk dimainkan. Dengan memberlakukan kontrol ekspor pada mineral seperti tungsten, thorium, dan bismut, Tiongkok secara efektif memperketat cengkeramannya pada rantai pasokan dunia. Mineral-mineral ini penting untuk segala hal, mulai dari elektronik hingga peralatan militer, dan Amerika tidak memiliki cara mudah untuk menggantinya. Langkah ini menggarisbawahi keunggulan strategis Tiongkok dalam perang dagang. Tiongkok mengendalikan sumber daya yang sangat dibutuhkan dunia, terutama Amerika. Pertanian adalah medan pertempuran lainnya. Tarif 10% Tiongkok pada mesin pertanian dan produk makanan Amerika sangat memukul petani Amerika. Pada tahun 2024, Tiongkok telah mengimpor produk pertanian senilai 395 triliun rupiah dari Amerika, termasuk kedelai, sorghum, kapas, dan daging. Tarif baru tersebut mengancam akan mengganggu perdagangan ini, memberikan tekanan tambahan pada sektor yang sudah tertekan. Di balik angka dan tarif tersebut terdapat orang-orang yang terdampak. Di Amerika, keluarga kelas menengah merasakan tekanan. 6 tahun sebelumnya, tarif 25% Trump telah meningkatkan pengeluaran tahunan rata-rata keluarga kelas menengah sebesar Rp19.110.000. Kali ini, kenaikan tarif 10% diperkirakan akan menambah Rp16 juta lagi pada pengeluaran tahunan mereka.
Perang dagang bukan hanya bentrokan ekonomi, melainkan bentrokan mata pencaharian. Seiring meningkatnya perang dagang, satu hal menjadi jelas. Amerika dan Tiongkok terkunci dalam pertempuran yang tidak dapat dimenangkan dengan mudah oleh keduanya. Kedua ekonomi besar tersebut saling terkait erat, dan saling melengkapi berarti bahwa tarif pajak saja tidak dapat memutuskan hubungan mereka. Perdagangan antara kedua negara telah tumbuh sebesar 3,7% meskipun ada ketegangan, sebuah bukti ketergantungan mereka. Namun pertanyaannya tetap, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Amerika, dengan tarif agresif dan fokus pada perlindungan industri dalam negeri, atau Tiongkok, dengan tindakan balasan strategis dan upaya untuk mendiversifikasi hubungan dagangnya. Seiring berjalannya tahun 2025, dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Babak kedua perang dagang Amerika-Tiongkok lebih dari sekedar konflik ekonomi. Ini adalah perebutan pengaruh dunia, ujian ketahanan, dan pengingat betapa saling terhubungnya dunia saat ini. Untuk saat ini, hasilnya masih belum pasti, namun satu hal yang jelas, taruhannya tidak pernah sebesar ini. Jika Anda menikmati pembahasan tentang perang dagang Amerika-Tiongkok ini, jangan lupa berlangganan channel kami untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan dan analisis. Dunia berubah dengan cepat, dan kami di sini membantu Anda untuk memahami semuanya.